Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita selalu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk bersyukur atas semua yang dinyatakan dalam hidup kita, atas kebaikannya yang tak pernah berkesudahan bagi kita. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 3 April tahun 2023. Mari saudara kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengerti bahwa Engkau senantiasa menopang kami menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur ada waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, agar firman ini dapat mengambil bagian di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Kita akan membaca kitab Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat 30. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan, aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita, tak ada yang dapat menghalangi. Saudaraku, jika kita mengikuti perjalanan pekabaran Injil yang dinyatakan di dalam dunia, mulai dari awal sampai sekarang, saudara, jelas sangat menyedihkan. Banyak orang yang mencela Injil, menghina Injil. Belum lagi banyak orang yang menyiksa pengikut Injil. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Saudara, di beberapa tempat orang-orang Kristen sangat susah menjalani kehidupan ini untuk beribadah, karena tidak diizinkan mendirikan
tempat ibadah. Namun, walaupun demikian, jelas juga bahwa semakin dilarang memberitakan kabar sukacita atau Injil, semakin tersebar Injil itu, kabar sukacita itu. Karena sebagaimana yang dinyatakan saudara dalam kitab Matius pada pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara yang kekasih, waktu ditangkap dan dipenjara, Paulus bersama Silas, mereka dianggap bahwa tidak akan lagi Paulus dan Silas memberitakan Injil. Mereka pasti akan diam dan tidak menyuarakan lagi kabar sukacita. Tetapi saudara, dalam penjara, ketika tengah malam, maka berdoalah Paulus bersama Silas dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lalu orang-orang yang ada di penjara terus mendengar pujian yang disampaikan Silas dan Paulus. Sesudah itu saudara-saudara, apa yang terjadi? Lalu kepala penjara minta untuk dibaptis bersama semua orang yang ada dalam rumahnya. Saudara-saudara, orang yang percaya pada Kristus pasti akan mengalami penderitaan. Semua itu karena Kristus. Tetapi dalam semua ini tidak membuat kita pengikutnya menjadi hancur, malah menjadi tanda kebahagiaan. Karena itu saudara, kehidupan kita haruslah membuat kita kuat. Haruslah kita jalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, yang tentu akan memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai macam pencobaan. Dan ketika kita berhadapan dengan tantangan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk terus menjadi pengikut Yesus. Amin. Mari berdoa. Syukur kami naikkan padamu Tuhan, atas kasih-Mu yang telah menolong kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati kami, mengasihi dan menopang kami. Engkau memberkati keluarga kami, dan biarlah firman yang kami dengarkan akan selalu terpatrik dalam diri keluarga kami, agar kami takut dan setia padamu, melangkah dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak kami, menolong kami dalam bekerja dan memberkati pekerjaan kami. Engkau berikan damai sejahtera dalam keluarga kami, dan bukan hanya kami tetapi para orang tua kami dalam usia indah. Semoga mereka sehat, kuat, bahagia, menjalani hidup ini dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Engkau memberkati untuk semua orang yang berada dalam pergumulan. Berikanlah ketenangan, jalan keluar, baik yang sakit, yang berduka, yang bergumul dengan pendidikan anak-anak, ekonomi, masalah-masalah yang berat. Kiranya Tuhan terus memberi kelegaan bagi kami. Tapi juga kami sadar berkat-Mu dengan umur panjang, dengan hasil-hasil yang indah yang kami usahakan. Berkat-Mu itu mengalir dalam diri kami, biarlah membuat kami kuat untuk menerimanya dan bersyukur. Dan Engkau berkati para pelayan-Mu, Engkau berkati bangsa kami, pemerintah kami,
Engkau berikan kehidupan yang indah bagi kami untuk saling menerima dalam berbagai perbedaan, hidup harmonis dalam kuasa Tuhan. Ini doa kami, dengarkan Tuhan. Kami bawa semuanya ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Karena itu teruslah mendengarkan renungan harian ini. Hiduplah dalam kasih Kristus sehingga hidupmu berkenan baginya.